Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Dan saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Aziz Kamiluddin, dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Beliau adalah penulis naskah PhD Sejarah Daulah Khilafah Islamiyah dan penulis buku Kapitalisme The Satanic Ideology. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Gimana kabarnya Mas Aziz? Alhamdulillah, Ustadz. Ya, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Pendengar yang budiman, saat ini kita lebih suka di rumah daripada pergi-pergi. Habis, kemana-mana perlu biaya agak sedikit. Tarif angkutan dalam kota, luar kota sama saja, mahal. Apalagi setelah BBM dan tarif tol dinaikkan. Belum lagi momen lebaran menjadi ajang angkutan umum, baik swasta maupun pemerintah naikkan tarif. Yang kekencet, lagi-lagi rakyat yang tak berpunya. Oleh karena itu, kali ini Voice of Islam akan membahas transportasi kenapa kian mahal. Baik, langsung saja kita bincang-bincang dengan Ustadz Umar Abdullah. Ustadz, kenapa sih tarif tol kok naik lagi? Iya, Mas Aziz dan pendengar yang beriman, kenaikan tarif tol itu disebabkan paling tidak dua hal ya. Yang pertama, ada keinginan dari pemerintah agar memperoleh pemasukan lebih banyak lagi dari jalan tol. Yang kedua, kenaikan tarif ini diharapkan dapat menarik hati
para calon investor yang akan memodali pembangunan jalan tol berikutnya. Ustadz, kalau dulu rasanya senang sekali kalau ada rencana pembangunan jalan. Tapi sekarang kok biasa-biasa saja. Bahkan sering membuat kita jadi ketar-ketir. Jangan-jangan dijadikan jalan tol lagi, bakal dikenakan tarif lagi. Seharusnya memang kita senang dengan dibangunnya jalan-jalan baru. Karena dengan itu transportasi menjadi lebih mudah dan murah. Rakyat dengan gegap gempita membantu pembangunan jalan itu, mulai dari kerja bakti, penyediaan konsumsi untuk pekerjanya. Bahkan rakyat pun dengan senang hati memberikan lahannya untuk dijadikan jalan. Nah, semuanya itu serba harmonis. Namun ya sejak masa Orde Baru mulailah ideologi kapitalisme merambah seluruh bidang kehidupan di Indonesia, termasuk ke dalam penyediaan sarana umum seperti jalan raya. Nah, Ustadz, apa hubungannya ideologi kapitalis dengan jalan raya? Ya, gini, dalam ideologi kapitalisme, liberalisme sangat diagung-agungkan, termasuk liberalisme ekonomi. Nah, liberalisme ekonomi menghasilkan kebebasan kepemilikan yang biasa dikenal dengan sebutan freedom of ownership. Dengan kebebasan kepemilikan inilah seluruh hal, baik benda, manusia, bahkan negara pun bisa dimiliki individu. Ya tentu individu yang bisa memiliki seperti ini adalah individu yang punya modal besar. Nah, mereka inilah yang dikenal dengan nama kapitalis, ya, berasal dari kata kapital yang berarti modal. Nah, beberapa kapitalis berkongsi dalam modal, sehingga modal yang terkumpul menjadi sangat besar hingga bisa membeli apa saja. Nah, kemudian menjelmalah para kapitalis menjadi kekuatan raksasa, bahkan sering terjadi lebih besar dibanding kekuatan pemerintah, termasuk dalam pembuatan jalan-jalan raya. Para kapitalis khususnya dari negara-negara kapitalis asing dengan mudah meminta pemerintah untuk membuat jalan-jalan yang menghubungkan tempat-tempat yang strategis, memodalinya, mematok tarif atas pengguna jalan tersebut, dan ya tentu meraup keuntungan dari jalan itu. Berarti mereka telah tahu bahwa jalan-jalan yang akan mereka modali itu menguntungkan. Oh iya, jelas. Mereka telah membayar para konsultan, para ilmuwan, para peneliti untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam segalanya. Mulai AMDAL-nya, analisis mengenai dampak lingkungan, tingkat kebutuhan pengguna jalan, biaya yang diperlukan, berapa lama modal akan kembali, dan berapa keuntungan yang didapat. Tapi biasanya yang menjadi faktor penentu adalah berapa modal yang harus disediakan dan berapa keuntungan yang bisa didapatkan. Soal AMDAL dan lain-lain biasanya ya sering hanya jadi bumbu, sekedar formalitas. Ya sebenarnya kasihan ya melihat para ilmuwan yang pintar-pintar itu baik sadar ataupun tidak bekerja pada para kapitalis serakah ini. Jalan-jalan yang strategis dan menguntungkan inilah yang mau dimodali oleh para kapitalis ini. Sementara kalau jalan-jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat tapi setelah diteliti tidak menghasilkan keuntungan yang besar, maaf saja ya tidak akan dimodali oleh para kapitalis materialistis ini. Begitu ya. Ya Ustadz, kenapa sih pembangunan jalan-jalan yang strategis itu harus memakai modal dari para kapitalis? Ya. Apa negara ini tidak punya uang untuk membangun jalan? Sebenarnya enggak ya, negara ini bukan negara yang miskin sebenarnya. Sebenarnya negara ini juga adalah negara yang kaya. Lihat saja angka-angka pendapatan negara, baik pendapatan di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ya. Masyarakatnya pun mau ikut membantu membangun jalan, baik bantuan dana maupun tenaga, asal jalan itu bukan jalan yang nantinya ketika mereka lewat di jalan itu mereka harus bayar. Masyarakat kita mengenal apa itu sedekah jariah, mengenal wakaf. Mereka akan mengumpulkan batu-batu, membeli aspal, menyediakan tanah mereka untuk jalan, bekerja bakti membangun jalan, menyediakan makan, minum, dan tempat tinggal secara gratis untuk pekerja pembuat jalan. Apa yang memotivasi mereka seperti itu? Mereka ingin jalan itu menjadi sedekah jariah dan wakaf bagi mereka yang pahalanya tetap mengalir walaupun mereka sudah tiada. Mereka membangun jalan itu untuk siapa? Untuk anak cucu mereka, agar kehidupan anak cucu mereka lebih baik dari kehidupan mereka. Jadi sebenarnya modal kita untuk membangun negeri ini itu sangat besar, sangat kaya. Dan harus diingat, modal itu tidak hanya dana, tapi juga dukungan rakyat,
juga doa mereka. Ya. Lalu kenapa Ustadz rakyat sekarang nampaknya enggan membantu pembangunan jalan-jalan kecuali melalui pembebasan lahan dan upah tenaga kerja? Ya jelas, mereka enggan karena mereka tahu bahwa setelah jalan itu jadi, belum tentu mereka bisa menikmati. Ya, kasus-kasus pembebasan lahan dengan harga murah terjadi karena rakyat pemilik lahan diberitahu bahwa nanti di area tersebut akan didirikan fasilitas umum. Namun dalam perjalanannya yang berdiri justru mal-mal, pabrik-pabrik milik swasta. Ya, tanah yang mereka jual dengan harga murah dijual kembali ke para kapitalis dengan harga yang berlipat-lipat. Trauma inilah yang sering membuat rakyat enggan menjual tanahnya kepada pemerintah. Berarti penyebab mahalnya transportasi karena dipakainya sistem kapitalisme ini, Ustaz ya? Ya, sistem kapitalisme inilah yang menyebabkan pemerintah menjadi kaki tangan para kapitalis. Pemerintah yang seharusnya menjadi pengayom dan penolong rakyat dengan membangunkan jalan-jalan, akhirnya seolah-olah menjadi pemalak jalanan. Rakyat yang seharusnya menghormati dan mencintai pemerintahnya, akhirnya mencurigai dan membenci pemerintahnya. Setiap ada kenaikan tarif tol, sumpah serapah pengguna jalan tol keluar menimpa penjaga karcis tol. Iya, keadaan yang sungguh sangat menyedihkan kita semua. Sementara para kapitalis ya senang dengan perut kenyang melihat fenomena ini. Ya memang kapitalisme inilah biang kerusakan di mana-mana. Waduh, serakah banget para kapitalis ini ya. Iya. Oke, pendengar yang beriman, kalau ngomongin kapitalisme lama-lama kita Nah, bagaimana Islam memandang transportasi? Bagaimana pula Islam mengatur persoalan transportasi ini? Kita akan bahas setelah lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Ya Nabi, salam bagimu. Ya Rasul, salam untukmu. Ku rindu kehadiranmu dalam hati dan jiwaku. Ya Nabi, salam bagimu. Ya Rasul, salam untukmu. Ku rindu kehadiranmu dalam hati dan jiwaku. Kau bagai cahaya surga yang menyingkap gelap dunia. Kau datang sebagai karunia, rizki Allah bagi manusia. Ya Nabi, salam bagimu. Ya Rasul, salam untukmu. Ku rindu kehadiranmu dalam hati dan jiwaku. Ya Nabi, salam bagimu. Ya Rasul, salam untukmu. Ku rindu kehadiranmu dalam hati dan jiwaku. Kau penuntun yang sempurna, teladan tak tercela. Jalan terang telah kau buka untuk menuju hidup mulia. Ya Nabi, salam bagimu. Ya Rasul, salam untukmu. Ku rindu kehadiranmu dalam hati dan jiwaku. Ku rindu kehadiranmu dalam hati dan Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam.
Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Aziz Kamiluddin, dan Ustadz Insinyur Umar Abdullah, penulis naskah PhD Sejarah Daulah Khilafah Islamiyah dan penulis buku Kapitalisme The Satanic Ideology. Saat ini kita sedang dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam. Dan kali ini kita sedang membahas topik transportasi kenapa kian mahal. Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustadz Umar Abdullah. Ustadz, kita udah enak dengan ulah para kapitalis ini. Sekarang kita pengen tahu gimana pandangan Islam tentang transportasi. Ya, Mas Aziz dan pendengar yang budiman, Islam memandang bahwa transportasi adalah kebutuhan vital masyarakat. Seluruh warga negara, baik muslim maupun non-muslim, memerlukan transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mau kerja, mau sekolah, mau ke pasar, mau kemana saja, perlu transportasi yang mudah, aman, dan murah. Tanpa transportasi, ya jelas hidup akan terisolasi. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab atas pemenuhan transportasi yang mudah, aman, dan murah. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara atas transportasi yang mudah? Gini, negara harus membangun jalan-jalan baru, menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang mencukupi, baik transportasi darat, laut, dan udara, agar warga negaranya tidak kesulitan memenuhi kebutuhannya. Jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara, stasiun-stasiun, terminal-terminal itu harus dibuat sesuai kebutuhan warga negara. Seperti Indonesia misalnya. Indonesia yang wilayahnya terdiri atas ribuan pulau, daratannya dilalui beratus-ratus sungai. Ini perlu sarana transportasi yang lebih banyak dibanding wilayah yang terdiri atas daratan saja. Berarti dananya harus banyak, Ustadz ya? Iya. Dari mana dananya gitu? Ya jelas, dananya memang harus banyak, sangat banyak. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberi kita kekayaan yang luar biasa. Allah memberi kita sungai, Allah juga memberi kita batu-batu dan pasir sungai. Bahkan beberapa sungai di Indonesia mengandung emas. Allah memberi kita gunung berapi yang mengalirkan pasir yang berkualitas nomor 1. Allah memberi kita gunung yang terkandung di dalamnya emas. Allah memberi kita laut dan daratan yang menyimpan deposit minyak dan gas bumi yang melimpah ruah. Belum lagi sumber daya alam yang lainnya seperti kekayaan hutan dan lautan. Itu semua milik seluruh kaum muslimin. Nah, di dalam buku Al-Amwal fi Daulatil Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zalum rahimahullah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam edisi Indonesia Sistem Keuangan di Negara Khilafah, dengan kekayaan alam yang merupakan milik seluruh kaum muslimin ini, negara mewakili kaum muslimin membuat sarana dan prasarana transportasi untuk warga negaranya. Belum lagi sodako jariah dan wakaf kaum muslimin, juga bantuan tenaga serta doa dari seluruh kaum muslimin dalam pengadaan sarana dan prasarana transportasi. Jadi singkat kata, dana itu sebenarnya bukan masalah kalau kita mau menerapkan sistem Islam yang telah diturunkan oleh Allah, pencipta kita dan pencipta alam semesta ini. Lalu apakah boleh pemerintah menarik tarif dalam urusan transportasi ini, Ustaz? Ketika sarana dan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan, terusan, dermaga, bandara, stasiun, terminal sudah jadi, maka negara tidak boleh menarik pungutan alias tarif kepada warga negaranya sedikit pun. Sehingga tidak boleh ada teks bandara, tarif tol, pungutan jembatan, pungutan terusan, karcis untuk dermaga, stasiun dan terminal. Nah, untuk keperluan perawatan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi ini diambilkan dari pendapatan kepemilikan umum seperti dari pertambangan dan kehutanan. Jika masih kurang, diambilkan dari uang negara. Jadi memang pembuatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi ini memang disubsidi penuh dari negara dan tidak dibebankan ke warga negara. Penggunaan jalan, jembatan dan sebagainya ini bukanlah masuk dalam pendapatan dan tidak boleh dianggap sebagai pendapatan. Memang harus subsidi. Nah, adapun ketika masyarakat memakai sarana transportasi milik negara, misalnya naik kereta milik negara, maka negara boleh menarik tarif dari penumpangnya sekedar untuk mengganti ongkos operasionalnya.
bukan untuk mencari keuntungan. Nah, insya Allah jika sistem ini diterapkan, transportasi akan sangat murah, mobilitas penduduk pun akan sangat tinggi, dan roda perekonomian akan bergerak cepat. Yang semuanya itu ya tentu berujung pada meningkatnya kesejahteraan warga negara, tidak hanya muslim tapi juga non muslim. Iya, Ustadz, tadi dibahas tentang transportasi yang mudah dan murah. Lalu bagaimana dengan transportasi yang aman? Ya, transportasi yang aman adalah juga tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab warga negara. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, yang maknanya begini: andaikan ada hewan melata di wilayah Irak yang kakinya terperosok di jalan, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku karena aku tidak memperbaiki jalan tersebut. Nah, Umar di sini berkata sebagai seorang khalifah, seorang kepala negara. Nah, keselamatan perjalanan seekor binatang melata, ya seperti kuda atau unta, ya di Irak saja, ya, menjadi beban pikiran Khalifah Umar yang tinggal di Madinah, pusat daulah khilafah Islamiyah saat itu, apalagi keselamatan manusia. Gitu. Oleh karena itu, negara harus menerapkan sistem pengamanan seoptimal mungkin, sehingga tidak ada satupun jalan yang berlubang yang tidak diperbaiki, tidak ada satupun jalan yang tidak diberi penerangan, tidak ada satupun jalan yang terancam oleh bahaya longsor, tidak ada 1 kilometer pun jalan di darat yang tidak dijaga polisi. Begitu juga di lautan, ada polisi-polisi lautan. Tidak ada 1 menit pun kecuali keadaan cuaca itu terpantau, terlaporkan dan sampai kepada para pengguna transportasi. Tidak ada satupun jalan yang tanpa rambu-rambu pengaman. Tidak ada satupun kendaraan yang berjalan kecuali telah memenuhi kelaikan jalan, kelaikan mengudara dan kelaikan melaut. Nah, pelayanan terhadap kenyamanan transportasi ini hingga pada batas memenuhi kebutuhan bekal di perjalanan. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, negara khilafah menyediakan rumah makan di sepanjang perjalanan antara Mekah dan Madinah yang disebut rumah tepung. Apa tuh, Ustaz? Nah, rumah tepung itu semacam rumah makan yang siapa saja yang bepergian antara Mekah dan Madinah, dia boleh makan di rumah makan itu secara gratis. Enak ya. Iya, karena kan orang jalan itu kan nggak mungkin cuman transportasinya juga. Iya. Bekal di perjalanan juga harus diisi. Betul. Ya. Lalu seperti apa tanggung jawab warga negara terhadap keamanan transportasi ini? Nah, mengenai tanggung jawab seluruh kaum muslimin dalam keamanan transportasi, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tumitul adza anit tariqi shadaqatun. Artinya, menjauhkan duri dari jalan umum adalah sedekah. Nah, jika memungut duri saja dipuji, apalah lagi memungut paku, memindahkan pohon yang tumbang ke jalan, menutup jalan yang berlubang, dan segala hal yang menjamin keselamatan pengguna jalan. Selain itu, kita dilarang membuat kemacetan. Nah, karena ini juga akan mengganggu pemakai jalan. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal julusu fit thariqat. Kalian semua dilarang duduk-duduk di jalan umum. Nah, duduk-duduk di jalan sama dengan menghalangi orang lain berlalu lalang atau mempersempit badan jalan. Oleh karena itu, pengguna jalan, baik angkutan umum seperti beca, angkot, dan bis, maupun angkutan pribadi, tidak diperkenankan berhenti atau ngetem, apalagi parkir di pinggir jalan hingga mempersempit jalan. Tindakan seperti ini sering menjadi penyebab kemacetan berpuluh-puluh meter. Rasulullah Muhammad SAW melarang tindakan yang demikian. Walah, demikian detail dan sempurnanya Islam mengatur sistem transportasi ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam waktu yang tidak lama lagi. Mudah-mudahan para pemimpin kita memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari kungkungan sistem kapitalisme dengan para kapitalis serakahnya. Mudah-mudahan tercipta pemerintah yang mengayomi rakyatnya dengan tulus, dan rakyat pun mencintai pemerintahnya dengan ikhlas. Amin, Allahumma amin. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411. Bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silahkan klik di www.gaulislam.com.
Saya Ajis Kamiluddin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Insinyur Umar Abdullah atas penjelasannya. Ya, sama-sama, mudah-mudahan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.